Mulai Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan dan taufik kepada kita semuanya untuk melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita pada malam hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qabla an nabda'a darsana, uridu an aqra'a lakunna kashfal hudur man du'iya ismuha faltaqul hadirah. Yang saya sebut namanya bilang hadirah begitu Om ya? Baik. Ibu Anita Rifai. Ibu Anita lam tahdur. Baik. Ibu Citrami Suci. Ibu Citrami Suci lam tahdur. Ibu Dewi Ilahude. Ibu Dewi. Kalau yang sudah nikah itu kemana? Iya. Ya sekarang ikut mau. Hadirah. Ibu Dewi Hadirah. Ibu Dewi Ilahude. Iya. Kan dua kembar dulu nikah Mas Ali sama Ari. Ini kelas kita kelas besar ini. Hadirah Ustadz. Hadirah ya? Baik. Berada di Tanur Fadilah. Hadirah Ustadz. Hadirah. Suaranya Berada putus-putus Ustadz. Ya, Hadirah Ustadz. berada Ibu Adita Anggraini. Hadirah. Hadirah. Ibu Erniwati. Hadirah. Hadirah. Mana dong? Fadilah Ustaz. Di sini bisa ayo di situ. Kamu kalian berdua di sini sebelahan. Fitrah Romdiani. Lam tahdur. Herawati Aman. Ibu Herawati Aman. Hadirah Ustadz. Hadirah. Baik. Ba'da Ibu Indah Monadiana. Hadirah. Hadirah. Ibu Iriana. Di sini. Ayo di situ baca Ibu Iriana tadi sepertinya hadir. Ba'da Ibu Kurnia Irawati. Hadirah Ustadz. Ba'da Ibu Lia Suslia. Ibu Lia. Enggak. Di sini. Kontak tuh. Mana? Ba'da Ibu Lina Susilawati. Hadirah Ustadz. Hadirah. Ba'da Ibu Lina Wartaboni. Hadirah Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ba'da Muzdalifah. Hadirah Ustadz. Hadirah. Ba'da Nabila Putri Wulandari. Nabila lam tahdur. Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustadz. Hadirah. Ba'da Nindya Indah Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Siapa? Baik. Lia Suslia Pujiama Ustadz. Oh, baik. Ahlan wa sahlan. Ibu Lia Suslia. Afwan. Naam, habas.
Tayyib. Ternyata ibu ini Nabila Putri Wulandari dan ibunya Bu Sri Sultani izin. Ista'dan. Mbak Anda? Oh, bukan salah. Ibu Mbak Anda, Bu Nini Dewi Handayani. Ibu Nini Dewi Handayani lam tahdur. Mbak Anda, Ibu Nurilah Asfian lam tahdur aidan. Mbak Anda, Putri Rosmawati lam tahdur. Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah lam tahdur. Mbak Anda, Siti Nadhifah Nurul Qalbi. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ahlan wa sahlan. Siti Puspita Sari lam tahdur. Mbak Anda, Ibu Titi Rahmawati. Hadirah Ustaz. Hadirah. Hadirah. Mbak Anda, Ibu Titi Surjawati. Hadirah Ustaz. Nah. Mbak Anda, Ibu Ulfah Andriani. Hadirah Ustaz. Hadirah. Baik. Assalamualaikum Mbak Anda, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anda, Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Hadirah. Wilda Hidayah Putri. Lam tahdur. Al-akhir. Ibu Yayah Rohiyah. Ibu Yayah Rohiyah lam tahdur aidan. Baiklah, Bas. Hal hunaka man lam yuda'a ismuha? Ada yang belum dipanggil namanya? Saya Pak Ustadz Nurilah Siapa? Asfin. Ibu Hadirah Nurilah Nurilah. Asfin. Baik, Iya. ahlan wa sahlan. Baru bergabung, Om. Iya, terima Ya kasih. Ustaz. Siti Khadijah. Siti Khadijah, Masya Allah. Kemarin Ada juga lagi? Ana masuk Ustaz kok nggak ada. Siapa, Om? Siti Khadijah nggak dicontreng kemarin ya? Siti Khadijah. Kemarin ada, Om ya? Iya. Terlewat berarti, Om. Maafkan. Iya. Oh, tayyib. Ada lagi yang lain yang belum tersebut namanya? Atau yang belum di absen? Siti itu bahasa mana, Om? Dari bahasa apa, Om? Bahasa Arab bukan, Ustaz? Dari bahasa Arab. Apa Betul. artinya? Dari bahasa Arab, tapi ini sudah mengalami apa ya? Perubahan. Penyesuaian, perubahan. Jadi sebenarnya itu asalnya dari kata sayyidati. Sayyidati. Iya, iya. Maknanya apa, Ibu? Kalau sayyid itu tuan. Kalau sayyidah itu untuk muannasnya, untuk perempuannya. Sayyidati Yang mulia ya Ustaz. yang mulia atau tuanku yang mulia boleh juga. Nanya, Nona. Sayyidati. Nona, betul. Sayyidati, tapi ketika bahasa Arab masuk ke Mesir, itu kan mengalami proses penyesuaian dengan bahasa sana dan logat orang Mesir. Sebagian orang Mesir itu menyebutkan sayyidati menjadi sidti. Sidti. Seperti kalau misalkan sayyidi jadi sidi, seperti itu. Kalau sayyidati jadi sidti. Itu orang Mesir bilangnya seperti itu. Ketika berpindah ke Indonesia, dalnya jadi hilang, jadi siti, seperti itu. Itu sebenarnya intinya sama. Intinya sama. Jadi sebenarnya ini dari bahasa Arab, bukan dari bahasa lain. Tayyib. Sebagian kan ada yang nggak paham, lalu mengira Siti ini dari mana? Sayyidah Khadijah dan Aisyah kan tidak ada Sitinya. Kan?
ya sayyidah si itu menjadi serapan ke bahasa kita menjadi siti. Begitu Ibu-ibu ya. Baik. Nah, Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran baru di bab 3, apakah ada pertanyaan Ibu-ibu dari pelajaran yang lalu? Kemarin di bab 1 dan bab 2 kita mempelajari apa saja Ibu-ibu? Mada darasna fid darsil awal wa fid darsil tsani. Apa yang kita pelajari di bab 1 dan bab 2? Isim isyarah lil mufradat. Lil mudzakkar. Isim isyarah Lil mufradat. Lil mudzakkar. mufrad, bukan mufradat. Kalau mufradat itu jadi jamak. Mungkin Ibu-ibu kalau di kamus itu mufradat itu artinya kosakata. Mufradat. Kalau mufrad pada di sini, mufrad ini maksudnya tunggal artinya kalau di sini. Oh iya, Ustaz. Baik. Di bab 1 kemarin kita sempat mempelajari hadza sebagai ism isyarah lil mufrad mudzakkar qarib. Kata tunjuk untuk mufrad tunggal, mudzakkar dan qarib yang dekat. Kemarin kita contohkan hadza kitabun. Hadza ini sebagai ism isyarahnya, kata tunjuknya. Sedangkan kitabun ini yang ditunjuk dia mufrad tunggal, mudzakkar laki-laki, qarib dekat. Dan ini kitab di sini aqil. Ghairu aqil. Sedangkan contoh yang kedua, hadza tabibun, ini penerapan pada yang aqil. Begitu Ibu-ibu ya. Baik. Tapi sama Selanjutnya, aja na'am. penggunaannya untuk kata tunjuk untuk benda, untuk manusia sama aja ya. Hadza, ini Ibu siapa? Ibu Khadijah. Khadijah. Ibu Siti Khadijah, tayyib. Hadza ini bisa digunakan baik lil aqil wa li ghairil aqil, baik yang berakal maupun tidak berakal, begitu Ibu. Berakal ini, yang berakal ini mencakup manusia, apalagi Om? Malaikat, Hewan. jin, itu berakal semua kan, Wah? Iya ya. Sedangkan ghairul aqil selain itu. Iya. Jadi termasuk benda, hewan, itu semuanya. Itu lil ghairil aqil. Jadi hadza ini bisa digunakan untuk semuanya, baik aqil maupun ghairul aqil. Begitu Om ya? Iya, na'am. Baik. Mbak Anda, selanjutnya kemarin kita juga mempelajari di pelajaran 1, di bab 1, ma, yaitu sebagai ism istifham li ghairil aqil. Baru ini kata tanya yang khusus digunakan untuk menanyakan ghairul aqil, yang tidak berakal. Begitu ya? Ma, bima'ana, ma makna ma? Apakah? Apa saja Om ya? Ma bima'ana apa? Kalau selanjutnya, kata tanya selanjutnya baru a, itu maknanya a bima'na Apakah? ini baru apakah. Kalau ma apa, kalau a apakah, gitu ya. Iya. Kita kemarin juga sudah jelaskan ini a, ini jawabannya antara dua, antara na'am atau la, gitu ya. Na'am au la. Baik. Insyaallah tidak ada kendala ya di sini. Ada pertanyaan? Hal min soal? Hafalannya kemarin masih bisa lanjut ya, Ustaz? Bagaimana Om? Hafalan yang kemarin kan belum ada yang belum semua. Betul, masih bisa lanjut. Jadi untuk hafalan kosakata bab 3 kita ada waktu 2 pekan Om. Jadi 60 kosakata itu dihafal dalam 2 pekan. Enggak masalah insyaallah. Kecuali jadi, yang tulis ya, Ustaz. Bagaimana? Yang tulis baru ya. Yang tulis kalau misalkan tadi belum sempat mengumpulkan, silakan dikumpulkan, nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Oh.
Baik. Kita mah, Iya. insya Allah kita fleksibel aja. Jadi ini kan insya Allah masih boleh, masih halal untuk dikumpulkan, bukan haram. Ya, syukuran Ustaz. Baik, Afan. Baik. Ini ada yang menyampaikan ke saya suaranya hilang. Apakah semuanya seperti itu? Enggak, Ustaz, ada. Jelas, Ustaz. Tetap jelas ya? Berarti mungkin Ustaz. baik. Berarti sebagian saja, bukan dari saya kendalanya berarti. Baik. Tidak ada pertanyaan di sini. Kita lanjutkan. Kemarin kita juga di bab 1 mempelajari ism istifham lil aqil, yaitu man. Man, makna man? Siapa? Siapa? Insya Allah ini juga sudah kita baca beberapa contohnya. Insya Allah tidak ada kendala Ibu-Ibu ya. Insya Allah. Baik. Allah, Ustaz. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Lalu di pekan lalu, di pertemuan yang lalu kita mempelajari ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Apa yang kita pelajari di bab 2 kemarin? Ismul isyarati lil Kemarin kita mempelajari tentang ism isyarah. ismul isyarah lil mufradil muzakarol Muzakkar lil ba'id. 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 Sudah, Bu Lina tidak nampak share screen saya. Saya sudah share screen ya dari tadi. Baik. Di bab 2 kemarin kita mempelajari 2 pembahasan, yaitu yang pertama dzalika. Dzalika ini merupakan ism isyarah juga seperti hadza, hanya saja bedanya dzalika ini lil ba'id, sama-sama lil mufrad, lil mudzakkar, tapi ini lil ba'id gitu Ibu ya. Makanya maknanya berbeda. Apa makna dzalika? Dzalika bermakna itu. Ahsantunna. Baik. Selanjutnya kemarin kita juga melihat beberapa contoh penerapan dari beberapa ism istifham yang telah kita pelajari sebelumnya. Dzalika kemarin kita jelaskan merupakan ism isyarah, ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id. Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk kata tunggal mudzakkar atau laki-laki maskulin dan juga ba'id yang jauh, begitu ya. Misal huna dzalika hajarun, dzalika hajarun, dzalika sebagai ism isyarah lil mufrad mudzakkar ba'id, begitu Ibu. Sedangkan hajar ini al musyar ilaih, yang ditunjuk. Yang ditunjuk ini kalau kita perhatikan dia merupakan kata tunggal mufrad mudzakkar, laki-laki atau maskulin, dan juga ini untuk menunjukkan bahwasanya dia ini jauh. Hajar ini jauh. Hajar. Baik. Dan ini adalah contoh penerapan pada ghairul aqil, yang tidak berakal. Karena sebagaimana hadza yang bisa diterapkan pada al-aqil wa ghairul aqil, dzalika juga demikian bisa diterapkan pada al-aqil wa ghairul aqil. Begitu Ibu ya. Ini contoh yang kedua, ini contoh penerapan pada al-aqil. Misal, dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Dzalika sebagai ism isyarah lil mufradil mudzakkiril ba'id. Sedangkan mudarrisun itu aqil atau ghairul aqil? Aqil. Aqil Ibu ya. Ini kalau bilang mudarris ghairul aqil ini kuat. Baik. Salat sama Pak Ustadz. Baik, hal min soal, ada pertanyaan sampai di sini Ibu-Ibu? Tidak ada. Ini saya mumpung ingat di sini Ibu-Ibu, pada tugas tulis kemarin kan ada yang paling terakhir ada ma hadza hajarun. Iya atau iya? Iya Ustadz. Baik. Ini sebagian ibu-ibu agak sepertinya kalau saya perhatikan itu agak bingung penulisan hajar. Maksudnya itu cara menyambung ha dan jim. Itu nyambungnya di mana itu kan?
sampai ada yang dicoret-coret. Nah, cara menyambung ha dan jim bisa seperti ini, sambungannya ada di sini, bisa seperti itu. Atau bisa juga sambungannya kita tumpuk dari atas, misalkan seperti ini. Oh iya iya. Bisa seperti itu ibu-ibu ya. Kalau misalkan seperti ini susah, bisa seperti ini, hajarun begitu ibu-ibu ya. Yang dampingan tapi nggak apa-apa ya. Bagaimana? Yang berjejer gitu yang nggak tumpuk nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa, yang seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau berjejer jangan sampai ditulis seperti ini. Bersih Ada banget yang pakai menulisnya nyambungnya betul-betul nyambung di ekor sini Om. Ini yang nggak boleh. Oh gitu. Iya. Begitu Om ya. Kalau mau dijejer nyambungnya dari agak bawahnya sini Om ya. Gitu. Oh gitu. Untuk penulisan penyambungan ha dan jim. Bentar. Untuk yang selanjutnya terakhir ini masalah penulisan huruf waw. Huruf waw itu sebenarnya persis seperti huruf ro dan zai ibu-ibu. Dia mempunyai awalnya itu seperti permulaan huruf nun, selanjutnya dia mempunyai ekor di bawah. Seperti ini. Mana tadi kepalanya? Baik. Atau saya ulangi lagi. Begitu Om ya. Jadi ini seperti permulaan huruf nun di awalnya ini. Seperti permulaan huruf nun. Lalu ada ekornya. Ini kalau huruf ro Om ya. Huruf waw itu juga demikian. Huruf waw itu hanya ditambahkan kepala saja. Kepala, lalu permulaan huruf nun, lalu ekornya. Seperti itu. Dan ekornya ini di bawah garis. Seperti itu Ibu-Ibu. Ya. Berbeda dengan huruf fa, karena saya lihat beberapa huruf waw itu mirip dengan huruf fa. Kalau huruf fa itu betul kepalanya sama, kepalanya dengan waw itu sama huruf fa. Lalu permulaan huruf nun, tapi ekornya itu di atas. Ekornya di atas garis itu huruf fa. Begitu Ibu-ibu ya. Itu perbedaannya. Waw dan fa. Beda lagi dengan huruf qaf kalau dia sendiri atau di akhir. Kalau huruf qaf, itu kepalanya sama, lalu permulaan huruf nun, lalu ekornya ini adalah ekornya huruf nun, betul. Seperti ini huruf qaf. Jadi sebagian di bawah garis itu huruf qaf, berbeda dengan huruf fa. Jadi ketiganya ini berbeda ya. Waw, fa, dan qaf. Itu masalah penulisan. Ada pertanyaan, Ibu-Ibu? Jadi kok itu turun ke bawah garis. Betul, itu huruf qaf. Kalau Kofo. dia terletak di paling akhir atau dia berdiri sendiri. Kalau di tengah-tengah kan dia kan nggak ada yang di bawahnya. Nggak ada yang di bawah garis maksud saya. Iya. Kalau wa, oh ya. Wa kan dia selalu nggak bingung. Berarti yang setengah itu ro ya, ro. Betul, ro, waw, zai itu setengah Ibu-Ibu ya. Oh. Jadi sisa ekornya di bawah. Ko juga ya, kof. Kalau qaf itu ekornya adalah bentuk huruf nun sebenarnya. Oh, Jadi persis ke seperti atas huruf gitu nun. ya. Jadi hanya sebagian yang di bawah, nanti ada yang di atas, dua itu. Bagian awal dan bagian akhirnya ada di atas. Tapi perutnya di bawah. Itu huruf nun, qaf, sama. Kalau huruf fa di atas semuanya seperti ekornya huruf ba, huruf fa itu sama. Itu ekornya huruf fa. Dan Begitu, Ibu. semua ya. Bata itu di atas semua. Betul, ba, ta, sa, dan fa. Zat. Nah, itu ekor yang sama itu. Heeh. Begitu ya, Ibu ya? Saya Kalau- bingung tidak, Ibu? Ya, bentar, pelan-pelan Ustadz, pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Ustaz, Iya. kalau dal dengan ro kadang suka masih bingung Ustaz. Nah, kalau huruf dal bagaimana ini perumpamaan garis?
huruf dal itu di atas semuanya. Ah iya. Zal. Ini Dal aturan juga sama persis, dal. Sama ro. Jadi kita miring dulu, bedanya kalau dal dan dal itu miring dulu seperti ini ya. Miring, baru badannya di bawah seperti itu. Kalau huruf ro dan zai itu kepalanya itu bagian awalnya ini adalah bagian awalnya seperti huruf nun. Jadi dimulai seperti ini, lalu ekornya ke bawah. Apa ya nulisnya coba? kalau sin ekornya ke bawah. Sin, shin, sod, dot. Shin, sod, dot itu ekornya adalah bentuk huruf nun, ibu-ibu. Nah, wow, Oh, separuh betul. bawah garis. Jadi sin, shin, nah ini ekornya ekor huruf nun ini om. Oh, gitu. Iya, iya. Kalau ro berarti beda sendiri ya Ustaz. Oh, ro itu ya tadi seperti ro, zai, waw itu sama 3 itu. Oh, oh, wow berarti enggak. Iya, wow ya. Jadi kalau waw, kalau misalkan ini ro om ya, waw itu tinggal dikasih kepala saja gini. Kalau sin kakinya apa buntutnya ke bawah sekali ya? Kalau sin itu ekornya adalah ekor huruf nun. Iya, tapi di bawahnya Huruf ya. nun Yang itu di bawah garis huruf ya. nun Yang- seperti huruf qaf ini om. Huruf Yang nun di- itu seperti huruf qaf. Yang gigi 1 lebih pendek dari gigi 2 itu. Ujungnya kalau huruf bagian sin. kepalanya ya, kalau kepalanya bagian gigi pertama itu lebih kecil daripada gigi kedua. Iya. Oh, yang Oh, pertama kenapa itu begitu? Ustaz. Oh, harusnya gitu harusnya. Kenapa Ustaz begitu? Ya memang gitu. Maksudnya memang nggak boleh sama begitu antara satu dan dua. Ya Saya baru kalau ngeh mau kalau itu. tulisannya bagus ya ngikutin kaidah dasar seperti itu. Tuh. Kalau sin berarti buntutnya agak di bawah garis separuh gitu. Betul. Ekornya ekor huruf nun namanya. Bentuknya kayak nun. Heeh. Kalau nun kan sepertinya buntutnya ada di atas garis Ustaz. Di Iya. bawah. Nun bawah itu semua. tergantung Nun di nunnya bawah. nun berdiri sendiri atau nun di Di akhir awal. atau di tengah. Kalau di tengah memang semua huruf itu Rata. kalau di Ya. tengah kalimat, di tengah kata semua huruf di atas garis. Tapi kalau misalkan di akhir bagaimana? Gimana Ustaz? Di akhir gimana Nun itu nulis? sebenarnya seperti ini kalau huruf nun itu. Kalau di akhir. Ya itu. Ya ini, Itu di akhir. Tengah ya Ustaz? ya ini. Sama saya masih salah. Oh, berarti nggak di atas, nggak di bawah semua gitu ya? Setengah. Ya setengah di atas, setengah di bawah kan gitu. Ya. Ustaz boleh satu lagi H Yang mata mana? Om? dua gitu. Yang H Mata besar. dua. Iya, mata dua. Gimana cara penulisannya Ustaz? Itu kan ada yang H di awal kata, ada di tengah kata, dan ada yang di akhir kan? H- Ya? H Di akhir sendiri. itu ada Sendiri, yang harus bisa berdiri disambung, sendiri. ada yang dipisah. Kalau Iya. H di awal itu bisa menggunakan H yang seperti ini. Gitu Om. Saya ulangi lagi Apa itu? menulisnya. Oke. Oh, Gitu Om ya. Hmm. Boleh seperti itu di awal. Kalau di tengah boleh seperti ini. Ini. Boleh. Ulang lagi Tat, ulang lagi. kalau yang di tengah posisinya di tengah garis apa di ini Ustaz? Di tengah ya? Sebagiannya ada sebagian. Ini kurang bawah ini saya menulisnya Afan. Saya ulangi lagi deh. Kalau di tengah, gini. Jadi sebagian tubuhnya ini di bawah. Oke. Gitu kan? Nah. Itu kalau di tengah. Jadi di tengah boleh dua ini boleh di tengah. Sedangkan kalau di akhir itu kalau disambung seperti tak marbutoh yang seperti ini atau boleh seperti ini. Ini yang terakhir ini yang tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Yang terakhir, itu yang berdiri sendiri ya Ustaz? Betul. Yang terakhir ini berdiri sendiri karena tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Subhanallah. Yang di tengah-tengah itu tadi. Ada kepala itu. Jadi kalau yang di tengah boleh dua ini, boleh dua. Boleh bentuk pakai ini. kepala, boleh nggak pakai kepala ya. Betul.
Iya. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ustadz Afwan, tadi berarti fa itu mau di depan, di tengah, di belakang, semuanya di atas garis ya Ustadz? Betul sekali. Fa itu selalu di atas garis. Fa itu selalu di atas garis. Kolam alif Ustaz. Yang Lam jim alif. Apa, Om? kho. Apa? Ini jadi belajar huruf ini, Om. Nggak apa-apa Ustadz, saya ternyata salah. Kalau jim ha kho itu kepalanya di atas, badannya di bawah. Seperti ini. Iya. Ini Om, saya ulangi lagi. Iya. Itu kalau berdiri sendiri atau di akhir kata. Kalau di tengah jadi seperti ini. Baik Ustadz. Kalau Pilihannya lama alif mah bebas saja. Lama alif bisa seperti ini, misalkan. Nah, Bisa seperti ini. oh gitu. Baik, itu cukup insya Allah Om, ya, untuk Nah, tulisan. Ustaz. Baik, ini nggak lanjut nanti Om. Baik. Kita lanjutkan ke bab 3 sekarang. Tidak ada pertanyaan kan Ibu-Ibu ya? Insya Allah. Baik. Nastamir ila ad-dars ats-tsalits. Di bab 3 ini insya Allah kita akan mempelajari ada 2 pembahasan insya Allah, pembahasan inti. Tapi di sini nanti tamrin dan contoh-contohnya agak panjang. Jadi kita akan membahas bab 3 ini dalam 2 pertemuan insya Allah. 2 pembahasan di bab 3 ini, yang pertama adalah tentang al wa atharuha fil kitabati wal ma'ana. Al dan pengaruhnya dalam segi tulisan maupun makna. Nanti akan kita bahas. Sedangkan pembahasan yang kedua adalah al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Ini mudah insyaallah. Langsung saja kita singkat waktunya. Ternyata nggak terasa sudah setengah jam lebih. Pembahasan yang pertama tentang al. Ini sebagian kita mungkin biasanya menyebutnya dengan alif lam, iya atau iya? Iya. Apakah betul ini alif? Nggak ada tanda itunya. Apa? Nggak ada tanda. Saya tanya sekali lagi, ini alif atau hamzah sebenarnya Om? Hamzah. Alif atau Hamzah atau alif? Alif. sama? Alif atau Alif. hamzah? Hamzah. Hamzah atau alif? Alif. Hamzah. Hamzah. Ini Hamzah. hamzah sama alif beda atau tidak Om? Beda. Oh, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ummahat wal akhwat ya. Yang benar aku Khilaf bainal ummahat. Hamzah ya. Apa bedanya hamzah dan alif? Insya Allah akan kita bahas nanti. Tapi ini bukan alif tapi hamzah. Makanya bisa berbunyi a. Kalau alif nggak bisa berbunyi kan ibu-ibu. Alif itu hanya sebagai tanda baca panjang. Berdiri sendiri. Fungsinya alif itu adalah tanda baca panjang. Dia kalau tidak bisa berbunyi dan tidak bisa diharokati, itu alif. Kalau ini hamzah. Hanya saja hamzah itu ada 2 macam yang nanti insya Allah akan kita pelajari di bab selanjutnya. Hamzah itu ada 2 macam, ada hamzah wasol, ada hamzah qata. Ini hamzah sebenarnya, hamzah wasol. Terkadang bisa dalam keadaan tertentu bisa terbaca a, tapi dalam keadaan tertentu jika disambung dia tidak terbaca. Jadi misalkan al-kitabah jadi fil kitabah kan itu. Jadi al ini sebenarnya ini huruf yang pertama adalah hamzah wasol. Sedangkan huruf yang kedua adalah huruf lam. Tayyib. Lalu apa pengaruhnya jika suatu kata dibubuhi al di awalnya? Pengaruhnya apa Ibu? Misal kita beri contoh. Di sana ada kata baitun. Kata benda. Baitun.
Ma ma'na bait? Rumah. Rumah. Baitun bima'na rumah. Rumah. Kalau kita perhatikan, harokat terakhir kata ini, harokatnya apa Ibu-Ibu? Domatain. Domatain. Atau kita sebut tanwin. Tanwin. Tanwin itu, maksudnya tanwin itu apa Ibu-Ibu? Double. Harokat double. Domatain, fathatain, dan kasrotain. Itu tanwin Ibu-Ibu ya? Iya. Ya, maksudnya itu domatain itu adalah dua domah, domatani, jadi domatain. Fathatain itu maksudnya dua fathah, fathatani. Makanya kan fathatain itu kan double fathahnya umumnya. Demikian juga kasro, kasrotain itu maksudnya dua kasro. Domatain. Jadi kalau tidak ada alnya di sini harokatnya tanwin Ibu-Ibu ya, domatain. Jadi kalau tidak ada alnya, tidak boleh kita sebutkan misalkan baitu, itu tidak boleh. Harus tanwin, karena tidak ada alnya. Bingung tidak maksud saya Ibu-Ibu? Iya. Memang fungsinya apa, Ustaz? Nanti makanya ini pengaruh dalam segi penulisan. Nanti kita bandingkan dengan ada alnya. Begitu Om ya? Baik. Ini kalau tidak ada alnya, maka harokat akhirnya, harokat huruf terakhirnya harus tanwin. Tanwin kalau domah, domatain, kalau fathah, fathatain, kalau kasroh, kasrotain. Begitu Om ya? Baik. Tapi kalau kita bubuhi al, maka jadi berubah bagaimana Ibu-Ibu kira-kira? Jadi hilang tanwin. Hilang apanya? Tanwin. Baitnya jadi hilang. Nun matinya. Kalau kita tambahkan al, maka menjadi al-baitu. Kira-kira perbedaannya apa? Perbedaannya menunjukkan spesifik, jadi sudah sebuah. Dari segi tulisan dulu, kita membahas yang pertama perbedaan dari segi penulisannya, dari segi tulisannya. Jadi alif lam itu menghilangkan menghilangkan kandungan nun matinya. Bukan kandungan. Apa sih kandungan? Apa maksudnya? Itu kan ada nun matinya jadi hilang gitu. Jadi intinya betul seperti itu. Intinya al itu fungsinya menghilangkan tanwin. Itu pengaruh dalam penulisannya. Pengaruh dari segi penulisan, al itu menghilangkan tanwin. Tanwin itu harokat double tadi Om ya. Domatain, fathatain, kasrotain. Jadi kalau misalkan ada alnya, kalau ada alnya di sini, kita tidak boleh membacanya al-baitun, tidak boleh. Tidak boleh dibaca tanwin al-baitun atau al-baitan, al-baitin, tidak boleh. Harus satu harokat saja, karena ada alnya, maka satu harokat al-baitu. Gitu Ibu-Ibu ya. Jadi al itu menghilangkan tanwin. Ini pengaruh dalam penulisan. Menghilangkan tanwin. Jadi tanwin dan al itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu dalam satu kata. Begitu Ibu-Ibu, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan pengaruh dalam makna. Saya Ustaz. Naam, silahkan. Apakah kemudian tanwin itu bisa kita definisikan sebagai nun mati, bukan hanya sebagai tanwin domah begitu? Sehingga tadi saya memang agak kebingungan ketika kemudian kita bubuhkan al begitu, terus kemudian nun matinya jadi hilang begitu. Sebenarnya saya tidak bilang gitu sih tadi Om ya. Tanwinnya hilang. Mungkin tadi ada sebagian ibu-ibu yang bilang nun matinya hilang, betul. Tadi saya mendengar juga seperti itu. Tapi mungkin sebagian ibu-ibu ada yang pernah belajar tahsin. Ini kelihatan ini. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah belajar tahsin sampai pembahasan sejauh itu. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud tanwin? Tanwin itu kalau menurut penjelasannya Syekh Aiman Rusdi, tanwin itu sebenarnya adalah huruf nun di akhir kata huruf nun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata.
dia tidak ditulis tapi diucapkan. Itu sebenarnya hakikatnya tanwin itu seperti itu. Makanya tanwin itu kan mengandung huruf nun. Makanya kalau di dalam tajwid itu hukum bacaannya sama, tanwin dan nun sukun. Nun sukun dan tanwin itu dalam hukum bacaannya sama, ya atau iya? Nah, Ustaz, ya. Saya ulangi lagi. Menurut Syekh Aiman Rusdi, tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata. Nun sukun ini tidak ditulis tapi diucapkan. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu, tanwin itu tadi mempunyai simbol atau tanda tersendiri berupa harokat double. Sebenarnya, ini sekalian saya cerita, sebenarnya harokat itu tidak dari dulu ada, ibu-ibu. Bahkan huruf Arab dulu itu betul-betul gundul. Maksudnya nggak keriting, ibu-ibu ya. Ya. Jadi nggak gondrong. Jadi betul-betul gundul. Bahkan titik itu tidak ada dulu, ibu-ibu. Jadi antara huruf ba, ta, sa, nun itu sama. Antara huruf jim, ha, kho itu dulu sama. Antara huruf dal, dal sama. Ro, zai sama. Sin, shin sama. Sod, dot itu dulu sama. Tidak ada titiknya sama sekali. Apalagi harokat. Lalu dengan berjalannya waktu ketika agama Islam sudah mulai berkembang dan menyebar, nah di sana banyak orang non-Arab ingin mempelajari, ingin bisa membaca Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab, akhirnya ditambahlah beberapa titik. Setelah ditambah beberapa titik, ternyata masih banyak orang kesulitan untuk membacanya. Semakin lama berkembang, akhirnya ditambah garis biasanya, garis atas, garis bawah, lalu berkembang menjadi harokat. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Begitu ibu-ibu ya. Jadi harokat itu tidak sejak dulu ada. Lalu mungkin ada pertanyaan, lalu kok bagaimana dulu kok orang Arab bisa baca, sedangkan tidak ada titik, semua antara ba, misalkan ini a, baitun, ini semuanya sama, tidak ada titiknya itu. Bacanya gimana? Ya wajar saja karena mereka orang Arab asli, Arabiyun khullas, betul-betul orang Arab asli, sejak lahir sudah bahasa Arab kan itu. Seperti misalkan anak Amerika kan, lahir di Amerika kan kasihan, sejak kecil sudah berbahasa Inggris kan. Ayo. Tapi ini baitun ini berarti awalnya baitu kemudian ketemu nun mati begitu? Enggak, bukan seperti itu. Seperti saya sampaikan tadi, nun tanwin ini, nunnya ini tidak di nun mati, ini betul-betul nun mati yang tidak ditulis tapi diucapkan. Jadi baitun, tun itu ada bunyi nun mati kan, Mbak? Baitun ada nun matinya, bukan baitunun. Kalau baitunun nanti bukan nun mati jadinya. Baitun, ada bunyi nunnya, baitun. Seperti itu. Makanya dalam tajwid hukumnya sama antara nun sukun dan tanwin. Karena tanwin itu mengandung nun sukun. Ya udah. Ada pertanyaan lagi? Atau malah tambah bingung saya ngomong kemana-mana yang tadi? Puyeng. Jadi baitun dan al-baitu itu artinya beda ya Ustadz? Kita bahas setelah ini dari segi makna. Ini dalam segi tulisannya dulu kita bahas. Ini pertama, baru yang bagian pertama kita bahas pengaruh al dalam penulisan. Jadi dalam penulisan al itu menghilangkan tanwin gitu ya. Baik. Al itu menghilangkan tanwin. Jadi kalau tidak ada al awalnya baitun ditambah al jadi al baitu. Makanya ketika setoran kosakata itu sebenarnya saya sangat berharap semua kata itu huruf terakhirnya dibaca lengkap harokatnya, baitun, al baitu gitu ya.
Nanti karena nanti akan berkembang lagi, mungkin akan kita pelajari. Terkadang harokat terakhir itu juga bisa berubah menjadi kasroh fathah. Nanti harokat terakhir itu penting karena harokat terakhir itu biasanya menunjukkan kedudukan suatu kata dalam susunan kalimat, begitu. Makanya harus dibaca ini mumpung awal-awal belajar itu dilengkapi dulu saja membacanya, gitu Ibu-ibu ya, termasuk menulis. Baik, tidak ada pertanyaan tentang pengaruh al dalam tulisan, tidak ada. Laisa hunaka soal. La yujad. La yujad. La yujad. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pengaruh al dari segi maknanya. Pengaruh al dari segi maknanya. Seperti kata baitun di sini, baitun tanpa al di sini disebutnya nakiroh. Nakiroh itu apa Ibu-ibu? Ghairu muayyan. Ghairu muayyan itu apa Ibu-ibu? Non spesifik kalau saya jelaskan biasanya ke Umum. Ibu-ibu. Non spesifik. Umum ya Ustaz. Non spesifik. Tapi kalau ditambahkan al, dia menjadi ma'arifah atau muayyan. Ma'rifah. Atau dengan bahasa kita spesifik. Tertentu. Gitu ya. Tertentu, betul, tertentu. Mungkin sebagian orang menjelaskan nakiroh dan ma'arifah ini umum dan khusus. Tapi saya kurang setuju dengan terjemahan tersebut. Karena di dalam bahasa Arab itu ada pembahasan tersendiri tentang am wal khas, umum dan khusus. Bukan nakiroh dan ma'arifah. Karena nakiroh itu bisa suatu ketika bisa jadi umum, suatu ketika bisa jadi khusus. Ma'arifah juga demikian. Ma'arifah itu suatu ketika bisa jadi umum, suatu ketika bisa jadi khusus. Jadi ini permasalahan yang berbeda antara nakiroh, ma'arifah, dan am dan khas. Intinya di sini, kalau ibu-ibu daripada bingung, yang penting kalau tidak ada alnya itu berarti nakiroh atau non spesifik. Sedangkan jika ditambah al maka dia berubah menjadi spesifik atau ma'arifah bahasa Arabnya. Lebih jelas lagi saya contohkan dalam sebuah susunan kalimat. Misal, kalau misalnya ada seseorang yang memerintahkan kita iqra' kitaban. Ma makna iqra' kitaban? Baca. Iqra', bacalah. Kitab, buku kan Ibu-ibu ya? Kitab buku. Iya. Iqra' kitaban dan iqra' al-kitaba. Apa bedanya Ibu-ibu? Kalau bukunya Alkitab, Al-Quran. yang itu gitu. Baca buku itu, bukunya udah tahu. Betul Bukunya sekali. yang mana gitu. Betul sekali. Jadi kalau perintah pertama, iqra' kitaban, ini nakiroh kan Ibu-ibu ya? Tanpa al, nakiroh. Berarti kalau kita membaca buku yang mana saja, kita sudah melaksanakan perintah tersebut. Iqra' kitaban. Berarti kalau kita membaca buku yang mana saja, apa saja, kita sudah melaksanakan perintah tersebut. Tapi kalau perintah yang kedua, iqra' al-kitaba, maka ini tidak buku sembarangan, tapi buku yang diketahui bersama, buku yang ditentukan. Begitu Ibu-ibu ya? Ya. Baik, itu bedanya antara nakiroh dan ma'arifah. Kalau nakiroh itu biasanya ditandai tanpa al, sedangkan ma'arifah itu biasanya ditandai al di awalnya. Begitu Ibu-ibu ya? Ya, Ustaz. Bingung atau tidak? Hal min soal. Remang-remang. 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 Kalau misalkan belum jelas, silahkan ditanyakan yang bingung yang mana. Mumpung ini kita masih membahas ini, nanti kalau sudah lama, malah tambah bingung nanti. Tadi kitaban bukan kitabun ya Ustaz. Itu dulu satu Ustaz. Oh, sebenarnya begini Om, sekalian saja. Jadi harokat terakhir suatu kata itu tidak selamanya domah ya. Jadi saya jelaskan pertama seperti ini. Harokat dasar, harokat awal suatu kata pada dasarnya itu domah. Harokat suatu kata pada dasarnya domah jika tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Itu domah.
Begitu Ibu-ibu ya. Baik. Jika ada yang mempengaruhi sebelumnya, dia bisa berubah menjadi fathah, bisa berubah menjadi kasroh. Sebab-sebab yang mempengaruhi perubahan itu nanti insya Allah akan kita bahas. Begitu. Baik. Ada lagi? Tadi Alkitab bukan kemudian ditujukan khusus lagi kepada Al-Quran? Enggak Belum tentu, juga, belum nggak tentu, pasti belum juga. tentu. Oh, baik. Nah, Ustaz. Karena kitab ini masih bukan menjadi laqab atau alam, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sudah menjadi isma alam. Kalau dikatakan Al-Quran, ya itu. Gitu. Ya, maksudnya kalau di Al-Quran kan sering langsung ditunjuk Alkitab itu sebagai kitab Injil. Oh, begitu, betul. Ustaz. Tergantung konteksnya, Om ya. Tergantung konteksnya. Oh, iya. Kalau misalkan di kelas, misalkan Iqra'il kitab, itu berarti ya buku pelajaran yang sedang dipelajari. Oh. Kalau di mushaf Al-Quran, jika disebutkan Iqra' kitabak, itu bisa dilihat nanti konteksnya di situ ayat itu membicarakan apa. Bisa kitab itu Al-Quran, bisa kitab maksudnya adalah catatan amal, itu juga beberapa ayat menjelaskan seperti itu. Berarti khususnya di sini ini untuk ini feedback buat saya pribadi, Ustaz. Berarti Alkitab ini khusus di sini juga tergantung konteks ya. Sementara kalau tadi kitaban itu benar-benar umum gitu ya, tidak ada syarat harus yang mana begitu. Lebih baik jangan memakai umum dan khusus, Jadi spesifik atau non spesifik. Oh iya. Kalau spesifik itu jadi tertentu, muayyan tertentu. Jadi kitab yang ditentukan sama-sama diketahui sama-sama. Ditentukan gitu ya. Sedangkan kalau nakiroh itu non spesifik, jadi tidak tertentu, tidak ditentukan yang mana, begitu. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu ada pembahasan umum dan khusus. Umum itu maksudnya umum itu mencakup semuanya. Berbeda kan Om ya. Kalau non spesifik kan yang mana saja, boleh salah satu. Tapi kalau umum dalam bahasa Arab, umum itu semuanya tercangkup. Berarti kalau umum, kalau kita katakan umum, berarti semuanya harus dibaca seperti itu. Enggak, bukan umum, tapi non spesifik. Begitu, ya? Paham, Mas. Keren. Baik. Ada lagi pertanyaan? Hal min soal? Lanjut, Ustaz. Baik. Lanjut, Nastamir. Baik. Ba'dah di sana kita akan dijelaskan tentang al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Jadi ini sebenarnya kalau ibu-ibu belajar dari kecil, belajar Al-Qur'an, belajar tajwid, insya Allah ini sesuatu hal yang tidak asing. Ini sambil merem pun mungkin ibu-ibu sudah paham, sudah bisa. Jadi di huruf hijaiyah, saya tanya terlebih dahulu. Huruf hijaiyah itu ada berapa ibu-ibu? 29. 28, Ustaz. 29. Ada yang bilang 28, 26. ada yang bilang 26 itu huruf apa? Huruf alfabet. Kalau huruf hijaiyah itu ada yang bilang 28, ada yang bilang 26, ada 26. Ada yang bilang 28, 29 atau juga mungkin kalau kita sebagian kita melihat biasanya yang untuk pembelajaran anak-anak itu ada yang menulisnya bahkan sampai 30. Ada yang menulisnya 28, ada yang 29, ada yang 30. Kenapa kok bisa berbeda seperti itu, Ibu? Lam alif dimasukin ke itu ya. Baik. Jadi kalau yang 28 itu betul-betul huruf utama. Dari hamzah sampai iya. Ya. Jadi yang pertama itu hamzah. Lalu terakhir ya. Tapi yang 29 ini biasanya Tunggu. Nggak kedengeran. yang 29 Di sana saja kakak. ini yang ada dedeknya siapa ini? Ustaz bilang-bilang.
sih. Nggak masalah sih Om. Anak-anak sebenarnya kalau saya belajar secara langsung itu biasanya ada ibu-ibu tuh ada yang bertanya ke saya, Ustaz, boleh nggak ngajak anaknya? Boleh saja. Justru anak-anak itu harus dibiasakan mengenal belajar agama dari kecil gitu. Tidak masalah. Jadi ketika kalau belajar secara langsung biasanya kalau ada ibu-ibu bertanya seperti itu, saya persilahkan, tidak pernah saya melarangnya. Tapi terkadang juga harus dikondisikan. Begitu ya, Mbak. Kalau online seperti ini, makanya saya setiap kali ngajar itu mengungsi di rumah tahfidz seperti ini. Karena kalau di rumah ini ya, susah untuk dikondisikan. Tapi semoga ibu-ibu semuanya diberi kemudahan. Amin. Nggak masalah. Jadi anak-anak harus dibiasakan mengenal belajar agama itu seperti apa dari kecil. Ya, setuju. Kan sebagian ustadz itu kan melarang, oh ini nggak boleh, kajian nggak boleh bawa anak-anak. Lalu kapan anak-anak kita kenalkan dengan kajian kan? Ya. Betul. Baik. Jadi juga mumpung misalkan ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil itu, kalau kita punya harapan besar kepada anak-anak kita, usahakan kita tanamkan dari kecil betul-betul. Misalkan kita ingin anak-anak kita menghafal Al-Quran misalkan, kita usahakan tanamkan dari kecil, dari bayi atau bahkan dari sebelum lahir kita sering mendengarkan murotal. Lalu ketika lahir meskipun belum bisa bicara kita perdengarkan murotal. Ketika sudah mulai bisa bersuara, berbicara, kita kenalkan huruf hijaiyah. Kalau misalkan sudah mulai bisa menghafal, kita ajak setoran meskipun sedikit-sedikit. Seperti itu. Begitu Ibu ya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ayo. Ini tadi sampai mana? Huruf. Iya, ada yang bilang 28, ada 29, ada 30. Yang 28 itu huruf inti semuanya. Sedangkan yang 29 itu biasanya ada tambahan apa Ibu-ibu biasanya? Hamzah. Lam alif. Kembali Pak paham saya. Biasanya lam alif atau hamzah yang ditambahkan terlebih dahulu yang 29 itu? Lam alif. Ya? Lam alif ini apakah huruf baru? Enggak sih. Dua huruf digabung. Mungkin maksudnya yang menyebutkan lam alif di sini adalah yang di awal itu adalah hamzah. Itu ya. Seperti saya sampaikan tadi, hamzah dan alif kan berbeda. Yang huruf paling pertama itu adalah hamzah, makanya bisa berbunyi a, i, u. Itu huruf hamzah. Sedangkan di sini kenapa dimunculkan lam alif? Sebenarnya intinya itu ingin memunculkan alif. Ingin memunculkan alif. Tapi kenapa kok disambung dengan lam? Padahal lam sudah disebutkan sebelumnya. Intinya sebenarnya bukan memunculkan lam di sini. Kita ingin memunculkan alif, hanya saja alif itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri dia tidak bisa berbunyi karena alif itu sebagai tanda baca panjang. Makanya di sana ada lam alif. Begitu Om ya? Bisa dibaca la gitu kan. Ini ingin memunculkan alif di sini. Lalu di akhir biasanya kalau yang menyebutkan 30 huruf itu ada tambahan kepala hamzah Om ya. Ya atau iya? Iya. Hamzah di sana. Hamzah. Kenapa kok di awal sudah ada hamzah, di sini hamzah lagi? Kalau yang di awal ini hamzah wasol yang tidak ada kepalanya, sedangkan ini adalah hamzatul qat'i yang selalu bisa dibaca a, i, u. Sedangkan hamzah wasol itu tidak selamanya bisa berbunyi, hanya dalam keadaan tertentu saja. Bisa dibaca a, i, u. Begitu Ibu-ibu ya? Baik. Bingung? Sebenarnya ada pertanyaan Ustadz. Nah, tafadhali. Apa Ustadz? Karena saya memang pegang tahsin. Nah. Gitu, Ustadz. Jadi ini barusan jadi agak-agak rada ngeblank begitu pas Ustadz sampaikan. Jadi yang biasa kita kenal alif itu bukan alif. Bukan itu disebutnya hamzah begitu.
Nah, yang kita biasanya alif berharokat fathah A, alif berharokat kasroh, nah kan itu kan biasa sekali hari-hari gitu kan seperti itu dan seolah-olah itu melekatkan. Ya. Makanya bagusnya ketika kita mengajar. Tapi kalau misalkan seperti itu nggak masalah sih di awal-awal anak-anak. Tapi sebenarnya kalau mengajari membaca itu lebih cepat itu mungkin tidak kita sebutkan nama hurufnya. Ini masukan aja Om ya. Iya, iya. Jadi langsung saja, misalkan yang seperti ini dibaca A gitu, yang seperti ini dibaca I, yang seperti ini dibaca U, seperti itu. Jadi udah langsung pakai tanda baca gitu, Ustaz. Betul, seperti Iqra lah, Iqra seperti itu. Kita tidak eja dalam mengajarkan membaca huruf alfabet kita pun juga seperti itu kan Om ya, metode yang terbaru yang lebih cepat itu kita tidak eja, bukan ba 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 ta ta ta, bukan seperti itu, tapi langsung kalau B bertemu A itu dibaca ba, bukan ba ba, seperti itu. Kelamaan prosesnya, langsung B ketemu A itu dibacanya ba, seperti itu. Demikian jadi yang lebih cepat seperti itu. Kalau misalkan memorinya ya, huruf yang diinin memorinya. Jadi, betul, itu jauh lebih cepat dan itu saya praktekkan sendiri ke anak-anak seperti itu. Baik Ustaz. Ya, Ustaz. Saya nggak punya anak kecil lagi soalnya. Anak saya masih kecil-kecil, 3 masih kecil semua. Iya Ustaz. Alhamdulillah anak saya 3 ini, Masya Allah. Yang pertama usia 6 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga hampir 2 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah banyak. Subhanallah, dekat alhamdulillah. Untuk yang pertama ini proses juz 26 itu kurang 2 halaman. Masya Allah. Tapi menghafalnya dari belakang dari juz 30, 29, 28, 27, 26 ini sekarang juz 26 kurang 2 halaman. Masya Allah. Kalau yang 5 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Semoga diberi istiqomahan. Masya Allah. 24 juz. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Semoga diberi istiqomahan dan kemudahan. Amin. Baik. Amin. Ini begitu. Ada lagi pertanyaan Ibu? Tidak ada lagi pertanyaan tentang ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba masuk. Bagaimana? Laisa hunaka soal? Handphonenya Bunda mau habis baterainya. Baik. Dicas, kalau baterainya mau habis dicas. Maaf Ustadz kebuka. Nah, dari huruf-huruf hijaiyah itu tadi yang kita sebutkan tadi, misalkan saja kita sebutkanlah di sana 28 ini huruf yang inti ya. Huruf yang inti itu 28. 28 ini terbagi menjadi 2. 28 kalau dibagi 2 menjadi berapa Ibu-ibu? 14. Seorang 14. 14 Ibu-ibu ya. 14. Ya. Baik. 14 huruf hijaiyah itu merupakan huruf qamariyah dan 14 yang lain merupakan huruf syamsiyah. Huruf qamariyah itu maksudnya bagaimana Ibu-ibu? Jelas Ustaz. Alif lamnya jelas ya. Ketika disambung dengan al, maka lamnya itu terbaca dengan jelas, tidak ada idgham di sana. Tidak ada idgham, tidak masuk ke huruf setelah lam. Jadi terbaca jelas al-qamaru ini misalnya. Al-qamaru. Kenapa kok disebut huruf qamariyah? Karena seperti kata al-qamar gitu ya. Kita mengucapkannya jelas lamnya al-qamaru tanpa idgham sama sekali. Begitu Ibu-ibu ya. Lalu huruf qamariyah ini apa saja hurufnya Ibu-ibu? Ba, ja. Ini Ibu-ibu ada yang mengajar tahsin dan mungkin yang sudah lama belajar tahsin, apa saja? Huruf qamariyah itu ada hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ain, sa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Begitu Ibu-ibu ya. Dan kalau disingkat biasanya di beberapa kitab tajwid itu disingkat menjadi ibghi hajjaka wa khaf aqimah gitu ya.
Ibghi hajjaka Ibghi wa khaf hajjaka aqimah. wa khaf Hamzah, ba, mim, ha, jim, kaf, waw, kha, sa, ain, qaf, ya, mim, ha. Itu. Ada berapa itu Ibu-ibu? 14. 14, betul-betul 14 ya? 14. Enggak tahu Ustaz kali. Saya 14. Itu huruf qamariyah. Jadi huruf-huruf qamariyah ini kalau misalnya kita bubuhkan al di awalnya, maka semuanya lamnya itu terbaca jelas. Sukun lamnya itu terbaca jelas. Al-abu, al-babu, al-jami'atu, al-hajju, al-khubzu, al-ainu, al-ghurfatu, al-famu, al-qahwatu, al-kitabu, al-masjidu. Kalau bau apa? Wawu. Al-waraqatu. Kalau Warok. ha apa? Al-haj. Al-hayu. Al-hayu. Bukan ha. Ha. Iya tuh. Ha. Al-hirru, misalkan seperti itu. Al-hirru. Kalau ya, al-yadu, misalkan seperti itu. Gitu Om ya? Al-yadu. Baik. Semuanya terbaca jelas al-nya. Lamnya itu terbaca sukun jelas. Makanya dituliskan di sini yuntaqus sukunu 'alal lam. Jadi diucapkan sukun itu terbaca di atas lam, terbaca jelas, maksudnya seperti itu. Tidak ada pertanyaan Ibu-ibu ya, insyaallah jelas. Sedangkan al-huruf asy-syamsiyah. Al-huruf asy-syamsiyah seperti pada kata asy-syamsu. Kalau kita mengucapkan kata asy-syamsu, al-nya terbaca jelas atau tidak? Enggak. Tidak. Dia langsung idgham ke huruf setelahnya. Langsung ke huruf shin. Asy-syamsu. Seperti itu. Inilah huruf-huruf, cara membaca huruf syamsiyah. Yaitu dengan cara langsung mengidghamkan ke huruf setelahnya. Makanya di sana dituliskan la yuntaqus sukunu 'ala lam. Tidak diucapkan atau tidak terucap sukun di atas lamnya. Wa tud'u syiddatu atau wa tud'u syiddatun 'ala al-harfi alladhi ba'dahu. Dan biasanya ditandai dengan syiddah di huruf setelahnya. Caranya langsung diidghamkan seperti tadi, asy-syamsu. Begitu ya, Ibu-ibu ya. Lalu hurufnya apa saja? Asy-syams. Di luar koma. Sa. Ro, Zai. Baik. Seperti yang di bukunya Ibu-ibu, di sana ada ta, sa, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shad, ta, ro, lam, nun. Baik. Jadi kalau misalkan ini di huruf-huruf ini kalau ditambahkan al di depannya, maka langsung idgham lamnya tidak terucap, langsung misalkan at-tufahu, at-thawbu, ad-diku, ad-dhi'bu, ar-rajulu, az-zawju, as-samaku, asy-syamsu, as-sabunu, ad-dhayfu, at-tayru, An-nahl. al-zuhru, al-labanu, an-naru. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ditambahkan al, semuanya langsung idgham ke huruf tersebut. Lamnya tidak terbaca. Baik. Ini biasanya. Nah. Disingkat apa ini jadinya? Kalau disingkat biasanya dalam kitab tajwid biasanya kalau disingkat ini satu bait syair طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Ini maksudnya apa? Ini huruf-huruf pertama pada setiap katanya, ya. Misalkan tib itu berarti huruf to-nya, sumna itu huruf sa-nya, sil itu huruf sod, lalu rahiman itu huruf ro-nya, tafuz huruf ta-nya, dhif huruf dad, dha huruf dal, ni'am huruf nun. Da huruf dal, su'a huruf sin, dhannin huruf dhad, zai
zur itu huruf zai, syarifan huruf shin, dan lil karam itu huruf lam. Ini ada artinya ini bait syair ini. Tib, summa. Tib itu artinya berbuat baiklah. Thayyib. Tib itu kata perintahnya. Tib itu berbuat baiklah. Summa, kemudian sil rahiman. Sil rahiman itu apa? Sambunglah tali silaturahim. Silaturahmi. Tafuz, maka kamu akan beruntung. Dhif dha ni'am, berkunjunglah kepada orang yang mempunyai kenikmatan rezeki lebih. Da' su'adhannin, itu tinggalkanlah. Su'udhan. Zur syarifan lil karam, zur datangilah atau berkunjunglah syarifan, orang yang baik, lil karam, karena kemuliaannya, karena kebaikannya. Baik. Ada huruf-huruf mim gitu, Ustaz. Ini maksudnya di Al-Qamar. Enggak, ini seperti saya katakan tadi, ini maksudnya adalah huruf pertama pada setiap kata. Tib misalkan, ini huruf ta-nya, bukan huruf ba-nya. Summa ini huruf ta-nya, bukan huruf mimnya. Jadi 1, 2, 3, berarti berbeda dengan yang komar ya, Ustaz ya? Betul, kalau komariah ini semuanya, Komariah ini semuanya. Kalau ini awal katanya saja. Ustaz, bisa diulang nggak artinya, Ustaz? Artinya? Artinya, siapa yang bisa mengulang? Berbuat baiklah. Berbuat baiklah, kemudian Sambungkan silaturahim. Sambunglah tali silaturahim. Berkunjunglah. Maka kamu akan beruntung. Tafuz, maka kamu akan beruntung. Dhif dha ni'am. Kunjungilah orang yang bertamulah. Berkunjunglah atau bertamulah boleh, kan boyfun ya. Dhif itu kata perintahnya. Kepada orang yang mempunyai dani'am itu mempunyai kenikmatan, maksudnya mempunyai rezeki lebih. Tinggalkanlah su'udzon, berburuk sangka. Betul, su'udzon sudah jadi bahasa kita. Zur, kunjungilah syarifan, orang yang baik karena kemuliaannya. Betul. Ustadz, ini berarti nggak ada hubungannya dengan definisi katanya itu sendiri ya? Al-Qamar gitu kan, dari bulan, asyam, matahari. Enggak. Jadi nah, itu, kalau saya waktu itu dinamakan huruf Qamariyah itu karena pengucapannya sama seperti pengucapan kata Al-Qamar. Jadi lamnya terbaca jelas. Sedangkan dinamakan Asyamsiyah itu karena pengucapannya sama seperti kata Asyams. Lamnya langsung masuk ke huruf shin, gitu kan? Gitu. Jadi sebab penamaannya seperti itu. Jadi penamaannya itu lebih ke mengambil sampel gitu ya, Ustadz ya? Betul. Bukan berdasarkan definisi ya. Fahimna Ustadz, syukran. Baik. Jazakallahu khairan. Hal min soal, ada lagi pertanyaan? Baik. Nastamir, kita masuk ke bukunya, ke kitab. Baik. Di sini ada beberapa contoh. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Seperti biasa ya, kita baca sama-sama. Karrirna ba'di. Baitun. Baitun. Mana ini ibu-ibu? Sudah mulai malam, sudah mulai. Baitun. Tayyib. Kita ulang sekali lagi. Marratan ukhra. Baitun. Al-baitu. Baik, ma makna bait? Rumah. Kita lihat di sini perbedaan antara yang ada alnya dan yang tidak ada alnya. Di sana secara penulisan baitun itu tanwin, sedangkan al-baitu di sana tanpa tanwin, ibu-ibu ya. Sedangkan secara makna bagaimana tadi? Baitun dan al-baitu? Baitun, rumah non spesifik. Rumah aja. Disebutnya apa kalau dalam istilah bahasa Arabnya? Kalau baitun ini Nakirah. Sedangkan al-baitu ma'rifah. Gitu ya, Ibu. Kita juga harus mulai membiasakan dengan istilah-istilah bahasa Arab.
Jadi kita usahakan jangan menggunakan terjemahnya. Jadi kalau misalkan nakiroh, kita katakan nakiroh itu. Kita pahami nakiroh itu seperti apa, kita sebutnya nakiroh. Ma'rifah juga demikian. Kita pahami ma'rifah itu seperti apa, dan kita sebut ma'rifah. Begitu, ya? Siap, Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nastamir ba'dah. Kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Jayid. Ba'dah. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalam. Ma ma'na qalam? Pulpen. Pena. Pena atau pulpen. Jayid. Ahsantunna. Ba'dah. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Jayid. Ma ma'na jamal? Unta. Unta, Jamal. Kalau nama orang Jamal, mimnya panjang, ya. Jamal artinya suatu keindahan. Jamal. Bukan ini, bukan ini bukan nama orang. Jamal Mirdad. Iya, Jamal, Jamal. Mimnya panjang itu, jangan disebut Jamal yang ini. Nanti bahaya, marah orang. Tayyib, ini adalah contoh perbandingan antara ism yang tanpa dibubuhi al dan yang dibubuhi al dari segi penulisan maupun makna, ibu-ibu ya. Tayyib. Insyaallah jelas semuanya di sini. Hal min soal? La yujad. Nastamir idzan. Karrirna ba'di. Al-qalamu maksurun. Marratan ukhra. Sekali lagi. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksur. Jayid. Ma ma'ana al-qalamu maksur? Pena itu patah. Ahsantunna. Jayid. Nastamir. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Marratan ukhra. Al-babu maftuhun. Jayid. Ma ma'ana al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka. Santunna, pintu itu terbuka. Ba'da al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Jayid. Marratan ukhra. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Jayid. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Susunan kalimat ini Anak itu duduk dan guru berdiri. Anak itu duduk, seorang anak itu duduk, sedangkan Pak Guru berdiri. Seorang guru berdiri. Baik, ahsantunna. Hal min soal? La yujad. La yujad. Nastamir. Karirna ba'di. Al-kitabu jadidun. Afan. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu Ahsantunna. Marratan ukhra. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun. Baik, ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Buku itu baru. Pena itu lama. Ahsantunna. Buku itu baru, sedangkan pena itu sudah lama. Sudah usang. Baik, ar-raqam ats-tsani. Nomor 2. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Baik. Marratan ukhra. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun.
ما معنى هذه الجملة؟ Keledai itu Keledai itu dan kuda itu besar. kuda itu besar. أحسنتن. Kuda itu besar. ما شاء الله بارك الله فيكن. نستمر الرقم الثالث الكرسي مكسور. Al-kursiyu maksurun. مرة أخرى الكرسي مكسور. Al-kursiyu maksurun. بعد الرقم الرابع المنديل وسخ. Al-mindilu wasikhun. جيد. مرة أخرى المنديل وسخ. Al-mindilu wasikhun. ما معنى هذه الجملة المنديل وسخ؟ Sabu tangan itu kotor. أحسنتن. الرقم الخامس الماء بارد. Baik. Ini jangan salah membaca ya. Baridun, baknya yang panjang. Jangan dibaca roh yang panjang. Baridun. Kalau baridun maknanya apa Ibu? Lupa. Apa ya? Belum dibaca, belum dihafal. Kantor. Kalau baridun maknanya Dingin. dingin. Kalau baridun maknanya pos. Oh iya kantor pos. Iya. Pos, ya. Baik. Siap. طيب نستمر الرقم السادس عفوا السادس القمر جميل. مرة أخرى القمر جميل. جيد. Ini kenapa selalu al-qamar itu diibaratkan sesuatu yang indah, yang cantik gitu kan? Biasanya seperti itu memang. Nastamir arqam as-sabi'. Makasih ya. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Marratan ukhra. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Ma ma'na al-baitu qarib? Rumah itu dekat. Itu dekat. Ahsantunna. Arqam al-thamin. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Marratan ukhra. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. طيب ما معنى هذه الجملة؟ Batu itu berat. Kertas itu ringan. Ringan. ما شاء الله. بعد الرقم التاسع اللبن حار. Al-labanu Harun. مرة أخرى اللبن حار. Al-labanu harun. الأخير الرقم العاشر القميص نظيف. مرة أخرى القميص نظيف. ما معنى القميص نظيف؟ Baju itu atau kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Ahsantunna. Hal min soal. Ustadz yang nomor 9 apa ya? Haru itu. Haru mana har? Itu panas. Pak saya. Ini ketahuan kalau menghafalnya belum sampai akhir ini Om. Iya. Belum panas. Di kamus ada ini al-labanu harun. Ustadz, tadi kata tunjuknya semua pakai itu ya, bukan ini ya? Oh, taib. Maksudnya terjemahnya Om ya? Iya, terjemahannya. Tadi kan Terjemahannya. rumah Boleh itu sih sebenarnya. Jadi ketika kita menerjemahkan itu seperti ini Om. Kita menerjemahkan bahasa Arab itu hampir tidak bisa kita menerjemahkan secara harfiah. Jadi kalau kita menerjemahkan, kita harus menyesuaikan dengan apa namanya kaidah atau Kalimat.
susunan dalam bahasa kita. Jadi disesuaikan dalam bahasa kita itu seperti apa. Kalau kita tetap paksakan misalnya menerjemahkan secara harfiah, itu nanti orang yang mendengar terjemahan kita atau yang membaca terjemahan kita itu akan bekerja dua kali. Jadi mencernanya susah. Jadi ketika kita menerjemahkan itu harus kita sesuaikan dengan bahasa kita. Bahasa Begitu. Jadi kalau lokal misalkan kita ada maksudnya. tambahan itu sebenarnya tambahan saja kata itu. Nanti Biar kalau menunjukkan. misalkan ada ism isyarah itu baru kita bisa tentukan apakah hadza atau dzalika, apakah artinya ini atau itu, begitu. Baik, na'am Ustaz. Baik. Afwan Ustaz banyak tanya. Nggak masalah. Namanya belajar itu kalau nggak bertanya itu nanti nggak paham-paham kan malah. Biasanya ini bagus kalau misalkan ibu-ibu kalau nggak paham tanya bagus. Biasanya kan ibu-ibu kan suka memendam kan ya. Nah, kalau memendam kan nggak bagus nanti lama-kelamaan. Nggak plong Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nastamir. Kita masuk ke tamarin atau latihan-latihan. At-tamrin al-awwal di sana perintahnya iqra waktub. Ma ma'na iqra? Bacalah. Baca. Waktub. Tulis. Tulislah. Tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimat beserta atau dengan melengkapi harokat akhir setiap kata. Jadi kalimat itu maksudnya kata, ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimah itu artinya kata. Begitu, ya. Sedangkan kalau jumlah itu artinya susunan kalimat. Makanya tadi saya sering bertanya, ma ma'ana hadhil jumlah? Maksudnya jumlah itu adalah susunan kalimat. Baik. Saya ini sebelum kita tutup ini kita coba menjawab satu per satu. Kita mulai dari awal. Silakan dibaca ini ya yang ada di kitab. Ibu Anita Rifai. Hadiroh. Silakan Iqra'i. Masjid. Maksudnya dibaca sama ininya ya Ustaz? Nah, dibaca dengan harokat lengkapnya. Baik Ustaz. Masjidun. Masjidu. Sebentar. Masjidu atau masjidun? Masjidun Ustaz kalau nggak pakai al. Betul sekali. Di sini kita ingin menekankan itu perbedaan antara yang ada alnya dan tidak ada alnya. Jadi ini dijawab dua-dua ya. Jadi yang pertama masjidun, yang kedua Al-masjidu. Begitu ya. Itulah perbedaan antara yang tanpa al dan yang dibubuhi al. Ahsanti, fatahallahu alaik. Mbak Anda, Ibu Citra Mesuci, apakah hadirah? Ibu Citra lam tahdur. Ibu Dewi Ilahude, tafadhali. Di sana bacanya apa, Om? Ibu Dewi? Al-ma'u. Santi. Lalu yang kedua? Halo? Ibu Dewi? Ini bacanya apa Ibu-Ibu? Yang pertama al-ma'u, yang kedua? Ma'un. Ma'un. Santunna. Yang pertama al-ma'u, yang kedua ma'un. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apa ya itu artinya? Apa? Air. Cai kalau kata orang Sunda, Om. Mohon. Betul nggak, Om? Cai. Mohon. Saya bukan orang Sunda. Leres. Leres, Om. Baik. Nastamir. Bitanur. Fadilah. Tafadhali. Al-baitu babun. Ahsanti. Al-baitu wa babun. Ahsanti.
Allah alaik. Ba'dah Ibu Edita Anggraini, tafadhali Om. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Ahsanti. Qalamun wa al-qalamu. Begitu Om ya. Baik. Allah alaik. Ba'dah Ibu Erniwati. Al-kalbu. Al-kalbu. Kalbun. Kalbun. Ahsanti. Bukan al-qalbu. Nah. Al-kalbu dan kalbun. Fatahallah alaik. Ba'da Alif lam qamariyah. Lam qamariyah berarti Ustaz ya? betul, qamariyah. Sini kaf ini termasuk huruf qamariyah. Ba'da Ibu Herawati Aman. Qamisun. Qamisun. Waladun. Waladun. Ahsanti. Qamisun. Waladun. Ba'da Ibu Indah Monadiana, tafadhali. Al-hajaru. Al-hajaru. Al-waladu. Al-waladu. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ba'da al-waladu. Jayid. Ibu Iriana, tafadhali. Apa itu bacanya Om? Ibu Iriana? Ustaz, nama anak dilewatnya Ustaz ya. Siapa Om? Ibu Dewi. Bu Dewi. Dewi Ilahude. Halo? Iya, ya Ustaz. Saya tadi panggil-panggil Om. Oh ya, tadi ya. Apaan Ustaz? Tadi tidak kedengaran. Nggak masalah, nggak masalah. Mungkin karena koneksi biasa ini kalau online seperti ini. Tafadhali Bu Dewi kalau begitu ya. Bu Dewi dulu. Enak Om bacanya? Himarun. Himarun. Al-himarun. Hah? Lagi sekali lagi Om. Himarun. Al-himarun. Ini yang kedua apa bacanya Om? Himarun. Al-himaru. Al-himaru ya, al-himaru. Ketika ada al-nya maka tanwinnya hilang jadi al-himaru, tidak boleh run lagi tapi al-himaru. Jayid. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ibu Iriana, apakah sudah bisa bersambung dengan kita? Ibu Iriana? Ustadz, jayid apa sih artinya Ustadz? Maaf. Jayid itu good. Oh, oke. Baik. Atau sip gitu kan. Baik Ustadz. Ibu Iriana belum bisa bersambung suaranya. Kita lanjut ke Ibu Kurnia Irawati. Tafadhali Om. Al-hisanu. Hisanun. Ahsanti. Seperti itu. Insya Allah tidak ada kendala ya di sini. Seperti itu. Kalau ditulis mungkin ibu-ibu kalau yang mau harokati dengan lengkap seperti itu harokatnya. Kita lanjutkan sedikit di sana at-tamrin atsani, perintahnya iqra waktub, sama perintahnya. Kita lanjutkan ke Ibu Lia Suslia, tafadhali Om. Lia kan. Al-maktabu. Al-maktabu Maksurun. Ahsanti. Al-maktabu maksurun. Jayid. Ba'da Ibu Lina Susilawati, tafadhali Mana Ustadz yang mau dibaca? Oh iya, afan saya lupa. Sudah nampak ya berarti share screen-nya Om? Iya, sudah Ustadz. Tafadhali. Al-mudarrisu jadidun. Ahsanti. Al-mudarrisu jadidun. Fatahallah alaik. Ba'da Ibu Lina Wartabuni, tafadhali Om. Ibu Lina Wartabuni, apakah bisa bersambung suaranya dengan kita? Baik, kalau tidak bisa kita langsung ke Muzdalifah. Tafadhali Muzdalifah. Yang mana Ustaz? Bagaimana? Yang mana Ustaz? Ini siapa? Ibu Lina Ustaz. Oh, Bu Lina Wartabuni, tafadhali Om. Yang ini Om, yang ada di layar ini. Oh, ini. Bacanya apa Om? Al-Qamisu
C dingin apa sih? Ini apa? Alkom itu Kotor bahasa Arabnya apa? Itu tihun. Masih kayak apa ya? wasif Betul. Apa? Gimana? Sekali lagi. wasifun. Wasikhun. Nah, tadi kita sempat baca juga. Ini contoh katanya. Al-qamisu wasikhun. Begitu ya. Al-qamisu wasikhun. Jadi yang ada al-nya tidak diakhiri tanwin. Sedangkan yang tanpa al itu diakhiri tanwin. Al-qamisu wasikhun. Begitu tulisannya. Iya. Baik. Ba'anda Muzdalifah. Tafadhali Muzdalifah. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Ahsanti. Al-labanu baridun. Ba'anda Nabila Putri Wulandari. Apakah hadirah? Lam tahdur. Ba'anda Ibu Nina Miranti. Tafadhali. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Ahsanti. Barakallahu fiik. Tayyib. Ba'anda setelah Ibu Nina min dia ista'dzanat. Ibu Nini Dewi Handayani apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Hadirah. Tayyib. Tafadhali. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Ahsanti. Al-hajaru kabirun. Tayyib. Ba'anda setelah Ibu Nini Ibu Nurilah. Ya, Ustaz. Nomor 7 ya? Yang ini, Om. Nggak tahu nomor berapa ini, Om. Mana, sorry. Yang mana? Oke. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Jayyid. Masya Allah. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Ahsanti. Fatahullah alaik. Seperti itu harakat lengkapnya. Ba'anda Putri Rosmawati Siti Humaidah ista'danat Ibu Siti Khadijah. Tafadhali, Om. Ibu Siti Khadijah. Al-imamu Naam. wal mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ahsanti. Fatahullah alaik. Baik. Ba'anda setelah Ibu Siti Khadijah Siti Nadhifah Nur Qalbi. Tafadhali. Siti Nadhifah Nur Qalbi bisa bersambung suaranya dengan kita? Kalau tidak bisa kita lanjutkan ke Ibu Titi Rahmawati. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Ahsanti. Al-qamaru ba'idun. Putri Rosmawati hadirah. Berarti hadirah. Putri Rosmawati. Kita tanda. Berarti coba Putri Rosmawati yang belum sempat membaca. Tafadhali, iqra'i. Silakan dibaca. Putri Rosmawati. Al-mindilu nadhifun. Ahsanti. Al-mindilu nadhifun. Sampai di sini insya Allah tidak ada kendala Ibu-Ibu ya. Terkait dengan al. Pengaruhnya dalam tulisan maupun makna. Baik. Jika tidak ada pertanyaan di sini kita menemukan al-wajib al-manzili. Di sana ada tandanya wajib di bukunya Ibu-Ibu. Maksudnya adalah al-wajib al-manzili, yaitu PR. Perintahnya apa Ibu-Ibu? Saya bacakan. Imla fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil taliyati. Sekali lagi. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil taliyati. Maksudnya apa? Imla itu dari kata yamla, artinya penuhilah atau isilah, maksudnya seperti itu. Al-Qur'an itu bagian yang kosong
Fima yali. Istilah apa Pak Ustaz? Al-faragh itu bagian yang kosong. Faragh itu kosong artinya. Istilah bagian yang kosong fima yali berikut ini biwad'il kalimatil munasibati dengan meletakkan wada'a yad'u itu meletakkan biwad'il kalimah dengan meletakkan kata al-munasibah yang sesuai minal kalimatit taliyah dari kata-kata berikut ini. Taliyah berikut ini. Jadi di sana ada beberapa kata jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, dan khafifun. Ya atau ya? Baik. Silahkan dipilih dari beberapa kata ini untuk mengisi bagian yang kosong. Di sana ada 6 nomor. Ada 6 nomor, 6 soal dari mulai al-hajaru. Silahkan isikan. Ini jangan dijawab sekarang. Nanti aja. Jadi nanti ditulis Om ya, ditulis. Jadi dipilih dari kata yang di atas, nanti kira-kira sifat yang sesuai apa. Dan ditulis juga harokatnya Ibu-ibu ya, supaya kita tahu perbedaannya. Ditulis harokatnya. Nanti setelah dikerjakan, difoto dan dikirim ke saya seperti biasanya. Baik, hal min soal, ada pertanyaan tentang PR? La yujad Ustaz. La yujad, baik. Untuk tamrin setelahnya ini insya Allah akan kita bahas pertemuan yang akan datang saja karena ini sudah mulai malam. Sebenarnya tinggal satu tamrin ini saja yang belum kita kerjakan. Insya Allah kita jawab sama-sama di pertemuan yang akan datang. Untuk yang bagian kedua dari bab 3 ini insya Allah juga akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Hal min soal? Berarti PR-nya yang bagian 3 aja ya Ustadz? Bagaimana? PR-nya yang bagian 3 aja. Betul. Jadi latihan yang 4 3 belum ya? Yang 4 nanti kita bahas saja nanti insya Allah di kelas. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Untuk hafalan ini jadi tadi tugasnya yang HP-nya halaman berapa ya? Itu latihan 3 saja. Bahkan latihan 4 insya Allah kita akan bahas di kelasnya. Sedangkan jadi kita tidak ingin terlalu banyak memberikan PR. Ini biasanya ibu-ibu tuh sudah banyak kerjaan di rumah. Tapi intinya PR itu sebenarnya supaya kita tidak terlepas dari interaksi dengan bahasa Arab dalam satu pekan itu. Jadi kalau kita pertemuannya satu pekan sekali, kalau di beberapa hari yang tidak belajar itu kita tidak berinteraksi dengan bahasa Arab sama sekali, akan susah. Sedangkan tugas hafalannya yang belum menyelesaikan, silakan dilanjutkan, tidak masalah. Termasuk juga yang belum setor sama sekali, silakan disetorkan, dicicil, tidak masalah. Itu ibu-ibu ya. Untuk yang sudah selesai bagaimana? Ini banyak yang sudah selesai tadi. Yang sudah selesai, tidak mengapa. Ini istirahat dulu, tidak apa-apa. Untuk hafalannya. Tapi sudah diambil di awal soalnya status. Bagaimana Om? Sudah diambil di awal penugasannya, jadi perjuangannya di awal. Iya, tidak masalah. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, tidak ada pertanyaan Ibu-ibu? Itu halaman 26 ya Ustaz ya PR-nya. Tadi halaman berapa Ibu-ibu? 26. Halaman 26 Ibu ya. Halaman 26. Ya, betul, 26. At-tamrin as-salis latihan 3 halaman 26. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita Naam, silahkan tafadhali. Mungkin bukan terkait PR, tapi ini sih penasaran aja kayak apakah pelafalan bahasa Arab itu beda dengan kaidah membaca Al-Quran ya? Seperti misalnya tadi kan almindilu gitu ya, itu enggak ada ifanya ya, almingdilu gitu enggak ya? Jadi ini juga sempat ditanyakan di pertemuan pertama atau kedua dulu. Jadi oh, ya. Pertemuan pertama, jadi nggak masalah. Jadi kaidah tajwid yang ini maksudnya yang misalkan kaitannya dengan sifat-sifat tambahan seperti
izhar, idgham, lalu ikhfa, iqlab, lalu gunnah, itu semuanya hanya berlaku ketika kita membaca mushaf saja. Bahkan ketika membaca hadis pun kita juga tidak kaidah itu juga tidak berlaku. Jadi ketika membaca hadis pun tidak berlaku kaidah tersebut. Berbeda kalau membaca Al-Quran harus, itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi dalam percakapan, membaca koran, membaca majalah, membaca yang lain selain mushaf itu tidak berlaku. Begitu. Nah, Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Serta selanjutnya Allah memberikan taufik kepada kita untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Amin. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair.